Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi utang jangka panjang yang termasuk dalam mapel akuntansi keuangan untuk kelas 12 AKL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyipta Ningsih dari SMK Negeri 2 Blora. Baik, akan saya sampaikan materi utang jangka panjang. Apa toh yang dimaksud dengan utang jangka panjang? Ada beberapa pengertian utang jangka panjang menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah menurut Keiso, Dikmen, Baritwan, Gunadi, maupun yang lainnya. Langsung ke intinya saja bahwa utang jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo pembayarannya atau pelunasannya lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Yang termasuk utang jangka panjang ada beberapa jenis, diantaranya adalah utang wesel jangka panjang, utang obligasi, utang hipotek, utang bank jangka panjang, dan pinjaman gade atau utang gade jangka panjang. Untuk materi kali ini, utang jangka panjang yang akan saya sampaikan adalah tentang utang wesel jangka panjang dan utang obligasi. Baik, masuk ke subtopik yang pertama adalah tentang utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dan kreditor, di mana kreditor bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik atau pada tanggal tertentu yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Utang wesel dapat dibedakan berdasarkan perhitungan diskontonya menjadi 2, yaitu wesel tidak berbunga dan wesel berbunga. Sebelum masuk ke slide berikutnya, mungkin ada yang bertanya, apa toh yang dimaksud dengan membayar secara periodik dan membayar pada 1 tanggal jatuh tempo? Ada beberapa ketentuan atau kesepakatan bahwa wesel jangka panjang itu hanya akan dibayar 1 kali pada saat tanggal jatuh temponya. Tapi ada juga yang lainnya bahwa utang wesel jangka panjang itu juga bisa dibayar secara angsuran. Yang umumnya angsurannya adalah secara semesteran atau secara tahunan atau setahun sekali. Bagaimana praktiknya nanti akan kita bahas pada saat membahas satu contoh soal kasus. Tadi disampaikan bahwa utang wesel jangka panjang menurut diskontonya dikelompokkan menjadi 2, yaitu utang wesel tidak berbunga dan wesel berbunga. Apa itu wesel tidak berbunga? Wesel tidak berbunga adalah
utang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo pembayarannya. Dengan kata lain, di dalam wesel tidak berbunga ini, peminjam menerima kas sebesar nilai tunai saat ini atau present value. Nilai tunai sama dengan nilai wesel pada saat jatuh tempo dikurangi dengan diskonto yang dibebankan. Maksudnya apa? Di dalam wesel tertera nominal dan peminjam akan membayar sebesar nominal yang tercantum di dalam wesel tersebut, di mana di dalamnya tidak ada ketentuan besarnya bunga maupun prosentase bunga yang akan dibayarkan. Meski demikian, sebenarnya di dalam wesel tidak berbunga tetap ada bunga. Kenapa demikian? Karena jumlah uang yang diterima oleh peminjam dari kreditor adalah sebesar nilai tunai saat ini. Apa itu nilai tunai saat ini? Nilai tunai saat ini adalah selisih antara nilai nominal wesel dikurangi diskonto yang diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan usia wesel. Mungkin ada yang masih bingung, nanti akan paham jika kita sudah latihan soal. Baik, untuk berikutnya adalah wesel berbunga. Apa itu wesel berbunga? Wesel berbunga adalah tagihan dengan janji tertulis yang akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah bunga. Dengan kata lain, jumlah utang yang tertulis di dalam wesel sama besarnya dengan jumlah pinjaman yang diterima. Dan nanti pada saat jatuh tempo pembayarannya, peminjam membayar sebesar nilai nominal ditambah bunga. Berapa besarnya bunga yang harus dibayar oleh peminjam? Besarnya bunga adalah sesuai kesepakatan prosentase bunga yang ditetapkan dikalikan jangka waktu pinjaman. Semakin lama pinjaman, biasanya bunganya juga semakin besar. Demikian perbedaan antara wesel tidak berbunga dengan wesel berbunga. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pencatatan utang wesel jangka panjang. Pencatatan utang wesel jangka panjang juga dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama, penerbitan wesel dicatat berdasarkan nilai pari. Dan yang kedua, penerbitan wesel dicatat berdasarkan nilai tunai. Kita jelaskan untuk yang pertama dulu, bahwa wesel dicatat berdasarkan nilai pari. Apabila penerbitan wesel bayar atau terjadinya utang wesel jangka panjang dicatat dengan nilai pari,
maka akun utang wesel jangka panjang akan dikredit sebesar nilai nominal. Saya ulang sekali lagi, utang wesel jangka panjang akan dikredit sebesar nilai nominal. Sedangkan di sisi debit akan dicatat pada akun kas sebesar jumlah yang diterima, yaitu sebesar nilai tunai. Saya ulang lagi, akun utang dikredit sebesar nilai nominal, akun kas didebit sebesar nilai tunai. Berarti ada perbedaan antara angka yang ada di sisi debit dan yang ada di sisi kredit. Selisih angka ini akan ditampung dalam akun bunga wesel yang ditangguhkan. Jika utang wesel jangka panjang ini timbulnya akibat transaksi pembelian aset tetap, maka yang akan didebit adalah aset tetap sebesar nilai tunainya. Kita ambil contoh. Dibeli sebuah kendaraan dan dibayar dengan wesel jangka panjang, misalkan saja usia jatuh temponya 3 tahun begitu, sebesar 500 juta. Sedangkan jika dinilai harga kendaraan saat ini adalah 400 juta. Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi penerbitan wesel tersebut jika dicatat berdasarkan nilai pari? Jurnalnya adalah kendaraan didebit sebesar nilai tunai, yaitu 400 juta. Sedangkan utang wesel jangka panjang akan dikredit sebesar 500 juta, yaitu sebesar nilai nominal. Ada selisih angka berapa? Selisihnya adalah nilai nominal dikurangi nilai tunai, yaitu 500 juta dikurangi 400 juta, masih ada 100 juta. Maka 100 juta ini akan dicatat pada akun bunga wesel yang ditangguhkan. Sehingga jurnalnya nanti adalah kendaraan di sisi debit 400 juta, bunga wesel yang ditangguhkan di sisi debit 100 juta, dan utang wesel jangka panjang di sisi kredit 500 juta. Berarti wesel dicatat sebesar nilai nominal atau nilai pari. Demikian untuk penerapan cara yang pertama, yaitu penerbitan wesel dicatat berdasarkan nilai pari. Berikutnya adalah penerbitan wesel dicatat berdasarkan nilai tunai. Kalau tadi kita sudah belajar penerbitan wesel dicatat berdasarkan nilai pari, sekarang kita terapkan jika dicatat berdasarkan nilai tunai. Untuk contoh soal yang sama dengan yang telah disampaikan di depan, bahwa sebuah aset kendaraan dibeli dengan harga 500 juta selama 3 tahun. Nilai tunai kendaraan 400 juta.
Bagaimana jurnal penerbitan wesel jangka panjang jika diterapkan atau berdasarkan nilai tunai? Jurnalnya adalah kendaraan didebit sebesar nilai tunai, utang wesel jangka panjang dikredit juga berdasarkan nilai tunai. Sehingga angka yang ada di sisi debit maupun angka yang ada di sisi kredit sama-sama sebesar nilai tunai. Sehingga pada saat penerbitan wesel tidak ada unsur bunga. Sehingga jurnalnya adalah kendaraan debit 400 juta, utang wesel jangka panjang kredit sebesar 400 juta. Demikian untuk penerapan pencatatan utang wesel jangka panjang jika diterapkan berdasarkan nilai pari maupun nilai tunai. Untuk lebih jelasnya, akan saya sampaikan contoh soal. Di slide ada soal yaitu tugas 1. Coba saya bacakan, silahkan diperhatikan. Pada tanggal 1 Juli 2018, PT Timbul Jaya membeli sebuah mesin. Dibayar dengan wesel bayar nominal 150 juta. Jangka waktu 3 tahun. Harga tunai mesin adalah 112.500.000. Diminta catatlah transaksi yang berkaitan dengan data transaksi di atas, baik jika dicatat berdasarkan nilai pari maupun jika dicatat berdasarkan nilai tunai, yang meliputi transaksi A. Transaksi penerbitan wesel, B. Pencatatan bunga, C. Pelunasan utang wesel. Dari satu contoh soal ini, kita sudah diajari untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan utang wesel jangka panjang, mulai penerbitan sampai dengan pelunasan. Baik jika diterapkan dengan nilai pari maupun jika dengan nilai tunai. Mari kita kerjakan bersama-sama.
Tahapnya sama, silahkan kalian perhatikan pada slide form-form jurnal. Pada saat penerbitan wesel, yaitu pada saat transaksi pembelian mesin, jurnalnya adalah mesin debit, utang wesel jangka panjang kredit sebesar apa? Nilai tunai. Berapa tadi nilai tunainya? 112.500.000. Untuk yang kedua adalah amortisasi bunga wesel. Ada tidak amortisasi bunga wesel? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pada saat penerbitan wesel tidak ada bunga wesel yang ditangguhkan. Sehingga di sini istilahnya tidak amortisasi melainkan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan bunga wesel. Kapan pengakuan dilakukan? Sama dengan amortisasi tadi, yaitu setiap akhir tahun selama usia wesel. Berarti pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 19, 31 Desember 20, dan 1 Juli 2001. Sebelum lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu pelunasan wesel, ada beberapa perusahaan yang memberlakukan bahwa bunga wesel tidak perlu diakui setiap akhir tahun, melainkan langsung diperhitungkan pada saat pelunasan wesel. Bagaimana jurnalnya? Utang wesel jangka panjang didebit sebesar berapa? Sebesar pada saat wesel diterbitkan. Berapa tadi? 112. Kemudian kas yang dikredit adalah sebesar utang wesel ditambah bunga. Bunganya berapa? Bunganya adalah untuk masa usia wesel, yaitu 3 tahun. Coba dicermati dulu, dipahami, dianalisa, kemudian diselesaikan. Demikian untuk contoh soal 1 tentang utang wesel jangka panjang. Untuk pendalaman materi nanti bisa dikerjakan untuk tugas 1 dan tugas 2. Coba dibuka slide 10 dan 11. Pada slide 10 adalah tugas 1, sedangkan slide 11 adalah tugas 2. Ada sedikit perbedaan antara tugas 1-2 dengan contoh soal yang telah dibahas pada slide 89. Pada slide 10 yaitu tugas 1, mari kita baca bersama-sama dulu. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Jaya Lestari meminjam uang sebesar 150 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan. Sesuai kesepakatan bahwa wesel bunga dihitung dari saldo yang terutang.
Angsuran pertama pada tahun 2019. Dari data di atas, Anda diminta membuat jurnal berikut perhitungannya untuk transaksi A. Penerbitan wesel, B. Pembayaran angsuran tahun ke-3 dan ke-5. Baik, di bawahnya itu ada yang tercetak warna biru. Coba diperhatikan. Ini adalah contoh jawaban untuk angsuran tahun pertama. Tapi sebelumnya, untuk jawaban A yaitu penerbitan wesel, kira-kira bagaimana? Penerbitan wesel berarti munculnya utang wesel. Berarti jurnalnya debit akun kas, kredit akun utang wesel jangka panjang. Sebesar berapa? Pada soal tidak ada ketentuan apakah kasus yang dialami oleh PT Jaya Lestari ini menggunakan dasar nilai pari atau nilai tunai. Tetapi bisa dilihat bahwa di dalam soal tugas ini ada prosentase bunga yaitu sebesar 10%. Berarti bisa disimpulkan sendiri bahwa jenis wesel ini adalah wesel berbunga. Kalau weselnya wesel berbunga, otomatis setiap pembayaran atau pelunasan wesel, selain membayar pokok pinjaman, kita juga akan membayar bunga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penerbitan wesel menggunakan pendekatan nilai tunai. Sehingga jurnalnya untuk yang option A yaitu penerbitan wesel atau timbulnya utang wesel adalah kas debit utang wesel jangka panjang kredit sebesar 150 juta. Kemudian untuk jawaban B, nanti kalian jawab untuk angsuran tahun ketiga dan kelima. Sedangkan contoh yang akan saya sampaikan adalah untuk angsuran tahun pertama. Kalau transaksi munculnya utang wesel pada tanggal 31 Desember 2018, dibayar secara angsuran selama 6 tahun angsuran tahunan, berarti angsuran pertama jatuh pada tanggal 31 Desember 2019. Apa saja yang perlu dihitung? Yang pertama adalah menghitung pokok angsuran pinjaman. Untuk pokok pinjaman yang dibayar setiap kali angsuran besarnya sama, yaitu jumlah total pinjaman dibagi jumlah kali angsuran. Berarti 150 juta dibagi 6, ketemunya 25 juta. Berarti pokok angsuran untuk angsuran ke-1, ke-2, ke-3, sampai dengan yang terakhir, masing-masing adalah 25 juta. Yang kedua adalah menghitung angsuran bunga setiap jatuh tempo pembayaran angsuran. Pada soal sudah diketahui bahwa
bunga wesel dihitung dari saldo yang terutang. Jadi bukan saldo awal melainkan saldo yang terutang. Kita bisa bayangkan bahwa saldo yang terutang itu akan selalu berkurang setiap kali kita sudah melakukan angsuran pinjaman. Baik, nanti kita bahas pelan-pelan lagi, tapi yang pertama ini kita selesaikan dulu. Untuk angsuran bunga yang pertama adalah 10% kali 150 juta. Ketemu 15 juta. Sehingga besarnya angsuran tahun pertama, total pembayarannya adalah 40 juta. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah debit utang wesel jangka panjang sebesar 25 juta, beban bunga wesel debit 15 juta, dan kas kredit 40 juta. Bisa membayangkan ya? Coba untuk tahun kedua. Pada angsuran kedua, saldo yang terutang masih utuh 150 juta atau sudah berkurang? Iya, sudah berkurang. Berkurang berapa? 25 juta. Berarti pada angsuran kedua nanti pokok pinjamannya tinggal 125 juta. Bagaimana dengan perhitungannya nanti? Perhitungannya sama dengan tahun pertama. Yang berbeda hanya pada perhitungan angsuran bunga. Berarti untuk tahun kedua 10% kali 125 juta. Angsuran ketiga berarti 10% kali 100 juta. Angsuran keempat berarti 10% kali 75 juta. Jadi semakin ke belakang jumlah angsuran bunga yang dibayar semakin kecil. Sedangkan untuk pokok pinjaman besarnya sama. Baik, nanti untuk lebih jelasnya silahkan dikerjakan, dilengkapi untuk tugas 1. Berikutnya adalah slide 11. Di situ ada tugas 2. Berbeda lagi dengan contoh soal 1 dan tugas 1. Kalau tugas 1 tadi angkanya jelas, kalian tinggal memasukkan dan menghitung. Tapi kalau di slide 11 nanti kalian harus menghitung sendiri berapa nilai tunainya. Di mata pelajaran matematika mungkin pernah dibahas, yaitu tentang perhitungan anuitas. Sehingga nanti untuk menghitung nilai tunainya bisa kalian hitung berdasarkan data angka yang ada di dalam daftar tabel. Berapa persentase bunga, berapa masa pinjaman, berapa total pinjaman. Tidak akan Ibu jelaskan lagi, silahkan kalian mencoba untuk menerapkan, mengaplikasi, menganalisa, sehingga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang kritis. Demikian untuk kegiatan hari ini, utang jangka panjang yang mestinya materinya terdiri dari utang wesel jangka panjang dan utang obligasi. Tapi kali ini saya cukupkan untuk utang wesel jangka panjang dulu. Untuk pertemuan berikutnya akan saya sampaikan utang jangka panjang
untuk utang obligasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.